maaf Kanca, kita mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama kami di acara Talk Show bersama narasumber dari Rumah Sakit Umum Daerah SMC Kabupaten Tasikmalaya. Dan alhamdulillah para narasumber sudah hadir dari RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya. Untuk edisi hari ini Rabu 22 November 2023 bertepatan di hari yang ke-7 ya, di bulan Jumadil Awal 1445 Hijriah. Yang pertama saya akan perkenalkan narasumber, yaitu Pak Gun-Gun Gunawan SST MSI. Beliau adalah Kepala Ruangan Radiologi. Kita perkenalkan dulu. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum Pak Gun-Gun. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Gun? Alhamdulillah baik Kang Revan. Alhamdulillah. Jumpa pertama ya? Iya, pertama kali ya. Terima kasih atas kesempatannya ini. Iya. Kita nanti akan berbicara mengenai pelayanan penunjang di Rumah Sakit Umum Daerah SMC Kabupaten Tasikmalaya ya, terutama di bidang radiologi ya. Iya. Nanti yang akan membahas secara tuntas itu Pak Gun-Gun ya. Kemudian berikutnya adalah Pak Yosef Hadiansah SST MSI. Beliau adalah Kepala Ruangan Lab Patologi Klinik ya, pada Rumah Sakit Umum Daerah SMC Kabupaten Tasikmalaya. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Yosef. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Revan. Alhamdulillah jumpa jumpa perdana ya Pak Yosef ya. Sama. Iya. Biasa dipanggil apa Pak Yosef? Akang boleh, Akang boleh, Bapak boleh. Orang Sundanya. Asli dari mana Kang Yosef ya? Mau dipanggilnya Kang Yosef ya, Kang Yosef aja. Oke Kang, dari mana asalnya? Saya asli dari Kecamatan Lewisari Pak. Oh Lewisari, iya. Kayak orang sini ya. Kalau Kang Gun-Gun dari mana? Kalau asli jauh dari Pangandaran. Oh Pangandaran, sama ya? Sama orang Sunda ya. Sama, masih sama. Tapi kalau Pangandaran biasanya ada campuran ya, sebagian ya. Sebagian campuran dengan bahasa Jawa, bahasa Jawa Jadi, Tengah. Ya. Sebagian Sunda, sebagian bahasa Jawa. Ya. Gak apa-apa, yang jelas kita sama-sama orang Sunda. Pantasan Kang Gun-Gun ingin dipanggil Kang Gun-Gun ya. Ternyata masih orang Sunda juga. Oke, kita akan berbicara mengenai radiologi di Rumah Sakit Umum Daerah SMC Kabupaten Tasikmalaya. Nih Pak Gun-Gun dulu ya. Iya. Oke, Kang Gun. Apa saja nih pelayanan radiologi di Rumah Sakit Umum SMC Kabupaten Tasikmalaya ini? Iya, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Kang Revan. Terima kasih atas kesempatannya, Kang Revan dan pendengar Kanca Purbasora semuanya. Saya mungkin tadi di awal udah perkenalan ya. Iya, betul. Saya Pak Gun-Gun, saya kebetulan sebagai kepala ruangan ya di instansi radiologi. Jadi untuk informasi kepada masyarakat Tasikmalaya, Kanca Purbasora semuanya, bahwa di instansi radiologi RSUD SMC itu secara umum atau secara garis besar kami mempunyai 3 jenis pelayanan. Yang pertama yaitu pelayanan ronsen, ya, yang kedua CT scan, dan yang kedua CT scan. Nanti lebih dijelaskan ya. Iya. Ini untuk garis besarnya dulu pemeriksaan ronsen, yang kedua CT scan, dan yang ketiga USG Pak. USG. Iya, itu 3 jenis pelayanan secara garis besarnya. Ya, kemudian kita harus jelas lagi ya, ronsen itu apa gitu. Mungkin sebagian besar sih ada ya yang mengetahui mengenai ronsen itu apa gitu ya, dan yang lainnya, yang 3 tersebut. Iya. Untuk yang pertama pelayanan ronsen ya. Pelayanan ronsen itu pelayanan pemeriksaan yang menggunakan sumber radiasi untuk mengambil citra atau gambar dari objek yang dipoto. Nah, kebetulan kami di radiologi SMC itu sudah mempunyai tidak kurang dari 6 unit 6 unit pesawat ronsen. Mungkin bisa saya jelaskan satu-satu atau seperti apa? Boleh, harus dijelaskan biar Kanca Purbasora mengetahui
apa itu apa tadi ronsen, terus tadi jenis-jenisnya ya, ada beberapa jenis ternyata depannya. Silakan. Ya, untuk ronsen kami mempunyai tidak kurang dari 6 unit ya. 6 unit pesawat ronsen, Kang Revan dan Kang Cabur Basura semuanya. Yang pertama itu pesawat ronsen umum yang sudah digital. Maksud umum di sini itu untuk pemeriksaan dari mulai kepala, dada, torak, perut, anggota badan, semua anggota badan itu. Dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu ya. Misalnya untuk kasus contoh kasus kecelakaan misalnya tangannya patah jatuh, nah itu bisa di ronsen dengan alat ini untuk melihat apakah ada yang patah tulangnya atau ada yang istilahnya retak atau dislokasi atau pergeseran sendi, ada sendi yang bergeser. Itu bisa dilihat dengan alat ronsen ini. Yang kedua, kami mempunyai pesawat ronsen mamografi namanya. Mamografi. Mamografi. Iya, betul Kang, betul. Manfaatnya untuk apa? Kalau mamografi ini pemeriksaan ronsen khusus, hanya khusus untuk melihat kelenjar atau jaringan payudara dan area di sekitarnya. Itu jadi hanya untuk khusus melihat itu. Iya, untuk melihat. Berarti khusus perempuan ya? Iya, perempuan, tapi laki-laki juga ada, cuman ya lebih banyak ke perempuan. Karena fungsinya alat ini itu untuk melihat apakah ada kelainan sejenis kanker payudara atau untuk deteksi dini, kanker payudara. Jadi mungkin kebanyakannya untuk perempuan. Walaupun tidak menutup kemungkinan. Kaum Adam juga bisa. Bisa juga karena ada beberapa kasus di lelaki juga ada, di laki-laki juga. Kemudian tadi baru dua ya. Yang ketiga itu namanya panoramik. Pesawat ronsen panoramik. Nah, panoramik. Kayak ke alam gitu, panorama. Panorama. Makanya kenapa disebut panoramik? Hasilnya juga panorama, seperti panorama. Jadi ini alat ronsen khusus untuk melihat gigi secara keseluruhan dari rahang atas, rahang bawah sampai dengan persendian rahang. Jadi semuanya tergambar di situ semuanya, terpanorama gitu. Jadi panoramik istilahnya. Jadi untuk melihat gigi rahang atas, rahang bawah termasuk di persendiannya. Persendian. Ini juga sama juga ini untuk kasus misalnya kasus trauma di rahang atau juga untuk sekarang banyak kawat gigi untuk melihat nanti dokter gigi atau dokter bedah mulut supaya lebih memudahkan untuk memasang kawat gigi, mungkin bisa pakai ini dulu, panoramik dulu Pak. Berarti lebih aman kalau pasang kawat gigi ya ke rumah sakit ya. Harus dipoto dulu gitu biar lebih lebih tepat lebih tepat dan memudahkan nanti dokter gigi atau dokter bedah mulut dalam tindakannya. Panoramik. Tiga ya. Nah, yang keempat ini dental unit. Dental unit sama juga untuk melihat atau meronsen gigi. Cuman ini untuk gigi, kalau tadi semuanya Pak Kang ya semuanya. Kalau ini untuk 1 atau 2 gigi. Dari mulai untuk melihat dari mulai mahkota gigi sampai dengan akar giginya. Mahkota gigi itu apa tuh? Bagian atas gigi istilahnya itu. Itu mahkota gigi sampai dengan ke akarnya. Jadi misalnya mau cabut ada yang patah akarnya kurang jelas, bisa dilihat dulu pakai alat ini. Apa namanya? Dental unit unit atau periapikal itu sih bahasa itunya medisnya. Bahasanya kalau bagi umum sih masih umum, ini makanya bahasa awamnya ya untuk melihat gigi aja gitu, satuan dari mulai bagian atas gigi sampai dengan akarnya, sampai akar dengan akarnya. Gitu. Itu baru 4 ya? Baru 4. Ada 2 lagi nih. Ada 2 lagi. Ada 2 lagi. 2 lagi yang terakhir itu. Bukan terakhir, 2 lagi. 2 lagi. Oh, 2 lagi ya? Iya, 2 lagi. Baru 4 kan 6. Ya, 2 lagi. 5 maaf Pak. Itu ada dua ini.
2 unit maksudnya. Tapi 2 unit satu nama ya. Satu nama boleh. Namanya Mobile X-ray. Mobile X-ray. Ya. Okay. Sesuai dengan namanya mobile. Berarti mobile itu bergerak. Nah, kaditu kadia pentingnya kalau bahasa Sundanya ya, Kang Revan ya. Iya, betul. Jadi alat mobile ini dibalik, kalau ronsen tadi pasien yang mendatangi alat. Nah, kalau ini dibalik, si alatnya yang mendatangi ke pasien. Kenapa bisa begitu? Karena untuk informasi juga Kang ya, kepada Kang Repan dan Kanca Purbasura semuanya, betul, bahwa di SMC itu kita punya 2 instalasi radiologi. Yang satu instalasi radiologi yang tersentralisasi, yang satu lagi bersatu dengan gedung IGD. Di IGD. IGD. Kenapa seperti itu? Biar memudahkan pasien IGD yang membutuhkan pelayanan ronsen, tidak perlu pasien datang atau didorong ke senternya. Jadi untuk memudahkan pelayanan kepada pasien di IGD, khusus IGD yang memerlukan atau membutuhkan pelayanan ronsen. Itu jauh nggak dari IGD ke senternya? IGD kan sebelah selatan ya. Iya. Lumayan harus didorong, iya, harus naik lah ya. Iya, gitu, harus didorong. Saya tahu karena pernah jadi pasien. Jadi dengan adanya yang mobile ini, pasien tidak perlu didorong atau berangkat ke senternya. Jadi pasien justru alat ini yang sudah ada di sana. Ada di situ. Nah, yang kedua, satu kan di IGD, satu lagi stay di ICU. Disimpan di ICU. Kenapa di ICU? Seperti kita ketahui bersama, yang namanya pasien ICU kan pasien-pasien yang mungkin beresiko, yang berpotensi mengalami perburukan apabila keluar dari ruangan ICU. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka kami menyimpan satu mobile unit di ruang ICU. Jadi apabila ada pasien ICU yang membutuhkan pelayanan ronsen, alat mobilenya langsung mendatangi. Jadi untuk mengurangi resiko atau potensi perburukan dari pasien-pasien di ICU gitu Kang. Itu ya namanya alat-alat canggih yang dimiliki oleh radiologi Rumah Sakit Umum Daerah SMC Kabupaten Tasikmalaya ya. Iya Kang. Selanjutnya nih, boleh ya saya bertanya lagi ya? Boleh. Nah, untuk alur pelayanan dan waktu pelayanan di radiologi bagaimana nih, Kang Gun? Sebelum ke alur masih ada lagi, Kang. Oh, masih ada lagi. Ini masih poin 1 yang pertama tadi kan. Kan tadi saya kan ada ronsen, CT scan, sama USG. Baru membahas ronsen saja Kang barusan. Oh iya, ronsen aja ya. CT scan belum. USG belum. Betul yang itu ya. Betul. Silahkan. Yang pertama kan tadi ronsen ada 5 ya tadi, 5 unit dengan 5, padahal 6 ya sesungguhnya ya. Cuma yang 2 itu yang di IGD dan di ICU gitu ya. Tadi ronsen dengan berbagai jenis dan fungsi yang berbeda. Nah, sekarang alat yang kedua yaitu CT scan. CT scan ya. Kalau tulisannya CT scan, dibacanya mungkin CT scan. CT scan, CT scan, scan, bukan kota city ya. Bukan. Jadi C sama T gitu Pak ya. Bukan city kota gitu ya. Bukan, iya. Tapi bukan juga Siti Maimunah ya. Biar tidak ini ya. Tidak terlalu tegang. Boleh selanjutkan Kang Gun. Ya, terima kasih Kang Repan dan Kanca Purbasura semuanya. Ya, yang kedua tadi CT scan ya. CT scan betul. Kepanjangannya itu Computed Tomography Scanning. Computed Tomography Scanning. Tomografi Scanning. Ini sama, prinsipnya sama dengan ronsen, dengan memanfaatkan sinar X atau radiasi. Cuman CT scan ini lebih canggih dan pengambilan gambarnya menggunakan nanti yang ditampilkannya itu berupa penampang. Berupa penampang. Penampang itu gimana? Penampang itu gini, ibaratkan Akang bawa semangka nih. Akang potong di bagian tengah semangkanya. Semangka dipotong di bagian tengah. Akang bisa melihat penampangnya.
daleman dari semangkanya. Oh iya kan, iya, itu namanya betul. penampang kan. Iya, Dulu di pelajaran biologi ada penampang, ada penampang kan. Betul. Nah, itu. Yang jelas bukan penampakan ya. Bukan, iya. Biasa kalau di foto-foto ada penampakan gitu. Ini mah penampang ya. Oke, dilanjut kan. Perbedaan yang mendasar CT scan dengan Ronsen. Kalau Ronsen mungkin berupa gambar 2 dimensi. Nah, 2 dimensi. Kalau CT scan berupa penampang yang mana penampang tersebut bisa dikonversi secara computerized menjadi gambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Itu jadi lebih canggih. Bisa dikonversi dari menjadi 2 dimensi dan 3 dimensi. Contohnya begini Kang, biar depan pinggir-pinggirnya juga lebih jelas gitu ya. Biar memudahkan mungkinnya saya analogikan seperti ini. Gimana analoginya? Kalau misalnya kalau Ronsen cuman melihat 2 dimensi saja kan. CT scan itu misalnya pada kasus ini Kang, stroke atau pecah pembuluh darah. Nah, pecah pembuluh darah kalau dengan CT scan itu bisa dilihat bukan hanya perdarahan di otaknya, tapi juga bisa diukur, bisa diketahui volume perdarahannya. Gitu. Canggih, ya? Volume perdarahannya gitu. Alhamdulillah gitu. Nih rumah sakit kita sudah punya alat yang secanggih ini ya. Gitu. Gak usah jauh-jauh apalagi kalau ke Singapura ya. Ya, bisa. Di Singaparna juga ada. Ya. Boleh dilanjut ya. Demikian juga untuk kasus tumor atau kanker otak juga itu nanti bisa dilihat dan juga bisa diukur volume tumornya, kankernya di otak itu bisa diukur. Itu kalau dengan CT scan. Jadi lebih canggih dari Ronsen. Sejak kapan nih adanya alat canggih ini? Sudah lama belum? Tahun 2000 sebelumnya kami KSO istilahnya ya, kerjasama operasional dengan pihak ketiga, tapi semenjak tahun 2022 awal, 2021 akhir 2002 awal kita memiliki sendiri Kang. Alhamdulillah. Gitu, ya. Boleh dilanjut lagi biar tahu nih sejak kapan gitu. Jangan-jangan gini pendengar ya Kanca yang dulu saya di rumah sakit nggak pakai alat gitu ya. Ternyata dari tahun 2022 ya. 2021 akhir 2022 awal. Iya, 2022 awal. Nah, itu ya. Jangan sampai saya enggak kok aneh gitu misalnya. Enggak ada sebetulnya, ada sekarang Tapi jangan sakit lagi sekarang. Itu yang sudah. Semoga Kanca Purbasora sehat semua ya. Amin. Dilanjut. Iya. 1, 2, sekarang yang terakhir yang ketiga. Yang ketiganya USG. Ya, karena ada 3 ya. Kang Repan mungkin sudah dengar ya kalau USG mungkin. USG saya dengar kalau istri saya mengandung gitu. Itu salah satu fungsinya Kang ya. Iya betul. Salah satu fungsinya. USG itu kepanjangan dari ultrasonografi, yaitu pemeriksaan yang memanfaatkan gelombang suara berfrekuensi tinggi. Jadi prinsipnya tidak memakai radiasi seperti sinar X yang tadi seperti Ronsen dan CT scan. Tapi USG itu prinsipnya menggunakan gelombang suara yang berfrekuensi tinggi, ditangkap oleh alat dan ditampilkan di monitor secara real time. Secara real time. Seperti tadi Akang bilang istri ya di USG itu salah satunya karena untuk pengalaman nih saya kalau bapak rumah tangga gitu jadi di rumah sakit umum juga gitu. Kemudian jadi selain untuk itu salah satu fungsinya Kang ya untuk melihat janin, posisi janin mungkin ya. Nah, kalau di radiologi itu lebih cenderung untuk melihat kelainan, yang ada di rongga perut, itu cenderung lebih untuk melihat kelainan gitu. Misalnya kalau bayi ada sesuatu yang beresiko ya, bukan ke bayi Kang, ke ibunya, ke pasiennya misalnya untuk melihat ini kasusnya, misalnya untuk melihat batu ginjal, atau batu empedu, itu jadi USG di radiologi itu untuk kelainan, beda dengan Akang tadi USG kandungan itu untuk
janin. Ya, tapi pada prinsipnya sama. Iya. Tapi saya juga pernah masuk ke ruang radiologi ini gitu ya. Ada sesuatu di perut. Pengalaman di rumah sakit ini juga gitu. Alhamdulillah gitu. Nah, kalau itu kan sebenarnya sudah lama ya, karena tahun berapa saya ke sana gitu. Sudah lama itu. Iya, mudah-mudahan jangan lagi ke sana lah. Sehat gitu. Dari awal rumah sakit sudah ada itu. Iya, alhamdulillah. Ya, jangan sehat. Ya, sehat itu ya yang penting. Oke, berarti tiga-tiganya sudah ya. Sudah ya. Tinggal pertanyaan yang tadi Kang. Yang tadi kami sampaikan, masih ingat? Alur ya. Oh iya, ya betul, ingat. Pintar juga nih. Kepala ruangan radiologi kan harus pintar ya. Oke, berikutnya untuk alur pelayanan dan waktu pelayanan radiologi bagaimana di Rumah Sakit Umum Daerah SMC Kabupaten Tasikmalaya ini? Iya, terima kasih Kang Repan dan Kanca Purbasara semuanya. Alur radiologi tentu saja kita menggunakan alur yang mudah, sederhana dan sesimpel mungkin untuk pelayanan yang baik, yang mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, dari alur cara garis besar dibagi menjadi 4. Jadi alur itu dilihat dari datang atau asal pasien, Kang ya. Nah, kalau yang pertama itu alur dari IGD. Ya. Tadi udah disampaikan di awal kan ya. Kalau IGD itu lebih mudah. Dokter yang meriksa di UGD tinggal membuat surat formulir permohonan untuk permintaan ronsen yang di situ ada jenis pemeriksaan ronsennya apa, diagnosanya apa, pasiennya tinggal diperiksa di situ. Jadi alurnya pendek gitu. Itu yang dipasang di gini bukan? Ada kabel-kabel ini? Bukan itu. Itu EKG itu. EKG ya. Kalau itu di ronsen itu difoto kan? Difoto ya. Difoto. Bukan selfie tapi. Iya. Kayaknya tukang selfie juga nih Pak Gun. Tukang Gun ya. Oke, dilanjut. Nah, yang kedua alur pasien dari rawat inap. Dari rawat inap. Nah, itu mungkin perlu perpindahan pasien ya. Jadi biasa seperti yang tadi dokter dari rawat inap membuat surat permohonan pemeriksaan di ronsennya dada misalnya gitu. Nah, nanti pasien dari rawat inap diantar oleh perawat atau oleh portir ke radiologi. Nah, di situ di ronsen udah selesai, kembali lagi ke rawat inap. Hasilnya nanti diambil oleh portirnya. Itu pendek alurnya. Yang ketiga dari rawat jalan atau dari poliklinik. Sama juga misalnya Akang periksa ke poli dalam misalnya di rumah sakit, ternyata Akang harus di ronsen. Nah, Akang nanti diberi surat dari dokter dalam, spesialis dalamnya diberi surat permintaan ronsen yang berisi jenis pemeriksaan dan diagnosa. Akang nanti tinggal datang ke radiologi, memperlihatkan surat permintaannya, habis itu diperiksa di ronsen, Akang balik lagi, nanti hasilnya diambil. Nah, itu alur dari IGD rawat inap dan rawat jalan pada prinsipnya sama seperti itu. Nah, yang terakhir nih, bagaimana misalnya ada pasien yang dari luar mau di ronsen nih di kami nih cuma di ronsen saja cuma di ronsen saja di rumah sakit SMC. Misalnya pasien dari dokter praktek atau dari klinik luar atau dari puskesmas, bisa nggak? Nah, itu bisa. Bisa. Nanti sama ke IGD atau daftar kemana? Enggak, langsung ke radiologi dengan membawa surat permintaan ronsennya. Misalnya dari praktek dokter A, ini dokternya membutuhkan pasiennya itu untuk di ronsen. Nanti si dokternya membuat surat permohonan, di situ berisi identitas pasien, jenis pemeriksaan ronsennya apa, sama diagnosanya apa. Gitu. Nanti tinggal dibawa suratnya, datang ke radiologi, foto di situ, nanti menunggu hasil. Sudah menunggu hasil, ronsennya dibawa lagi ke dokter yang tadi yang memeriksanya. Gitu.
Itu aja. Lumayan ya. Menghabiskan waktu hampir 50% lebih. Oh gitu. Tapi gak apa-apa ya, cukup canggih ini. Harus peralatan yang sudah ada di rumah sakit ya. Iya. Oke, berikutnya karena ada dua narasumber, yaitu Kepala Ruangan Lab Patologi Klinik Bapak atau Kang Yosef Hadiansah SST MSI. Namun sebelumnya kita simak dulu ya sebuah lagu berikut ini. Tetaplah bersama Radio Purbasora 105,7 Pas FM, Pas informasinya. 105,7 Radio Purbasora, Pas FM, Pas informasinya. Masih di acara Talkshow bersama narasumber yang kami datangkan dari Rumah Sakit Umum Daerah SMC Kabupaten Tasikmalaya. Dua narasumber yang pertama tadi sudah menyampaikan paparannya Pak Kepala Ruangan Radiologi, yaitu Pak Gun-Gun Gunawan SST MSI, yang suka dipanggil Kang Gun-Gun karena orang Sunda asli ya. Dan ternyata alatnya cukup canggih ya di Singaparna ini atau di Kabupaten Tasikmalaya ini. Mungkin alat ini di Priangan Timur hanya ada di SMC. Iya, alat mamografi ya, mamografi ya. Iya, jadi yang masyarakat Tasikmalaya atau Kancah Purbasora semuanya tidak perlu jauh-jauh ke provinsi, ke Bandung gitu. Di kami RSUD SMC sudah tersedia. Apalagi gitu. Gaya-gaya ke Singapura ya. Padahal Singaparna juga ada. Sudah gaya. Iya. Baik. Oke. Nah, seperti yang disampaikan sebelumnya, di samping Kepala Ruangan Radiologi, kami juga menghadirkan narasumber masih dari Rumah Sakit Umum Daerah SMC Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Kepala Ruangan Lab Patologi Klinik Bapak Yosef Hadiansah SST MSI. Boleh juga suka dipanggil Kang Yosef saja karena orang Sunda ternyata ya. Alhamdulillah orang Sunda sekarang pinter-pinter ya, dan peralatannya juga canggih-canggih yang dibawanya, mainannya gitu ya. Mainan sekarang ya. Baik, Kang Yosef ya, mengenai laboratorium lab ya, lab patologi klinik di SMC Kabupaten Tasikmalaya ini atau Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya ini. Pelayanan apa saja yang tersedia di sana, Kang? Baik, terima kasih Kang Repan. Juga selamat pagi buat Kancah Purbasora semuanya. Iya. Mungkin di sini akan saya gambarkan secara garis besar saja. Mengenai lab patologi juga harus tahu masyarakatnya apa itu ya. Betul. Oke. Di awalnya dari itu aja. Iya. Kebetulan yang sekarang ini akan kita jelaskan atau bahas adalah laboratorium patologi klinik. Iya. Jadi patologi klinik ini nanti pelayanan untuk penegakan diagnosis gitu. Jadi seorang klinisi atau seorang dokter dia akan bisa memastikan diagnosisnya ketika hasil itu sudah kita keluar dari laboratorium. Tidak mau kalah dengan radiologi ini, Iya, betul. Jadi alhamdulillah atas dukungan semua pihak bahwa laboratorium patologi klinik juga kita sudah lumayan canggih. Jadi kita sudah menggunakan alat-alat yang sudah robotik. Iya, robotik. Jadi auto namanya. Jadi pengolahan sampelnya kita masukkan spesimennya, terus programnya dijalankan, nanti mesinnya jalan sendiri, keluar hasil yang sangat akurat. Iya. Gitu. Lebih jelasnya analoginya seperti apa nih? Sebagai contoh. Biar lebih jelas nih masyarakat gitu. Iya. Robotik itu jadi menggunakan mesin-mesin yang sangat canggih. Iya. Jadi kita tidak lagi sedot menyedot, ya misalkan tidak lagi mengelola sampel itu dengan sentuhan-sentuhan tangan, tapi kita cukup masukkan ke dalam suatu mesin, yang mana mesin itu akan bekerja sendiri. Jadi petugasnya hanya tinggal memantau saja. Jadi dalam jangka waktu yang ditentukan nanti keluar hasil yang diinginkan, seperti gitu. Oh gitu ya. Canggih juga nih. Iya, sangat alhamdulillah.
Untuk pelayanannya, jadi untuk laboratorium patologi klinik ini dibagi menjadi 5 garis besar. Jadi saya baca aja. Iya, 5 besar ya. Saya garis menjadi 5 bagian. 5 bagian ya. Yang pertama itu adalah bagian pengambilan spesimen laboratorium. Ya, jadi pengambilan spesimen laboratorium. Ya. Jadi kita akan bisa menentukan hasil suatu laboratorium kalau ada spesimennya. Gitu. Apa tuh spesimen itu? Spesimen itu adalah sampel yang akan diperiksa. Jadi kita di sana menyediakan untuk pengambilan darahnya, misalkan pengambilan cairan tubuhnya, pengambilan urinnya. Jadi kita sediakan tempat untuk pengambilan spesimen tersebut. Iya. Gitu. Terus selanjutnya sangat memudahkan nih ya untuk pemeriksa ya. Betul. Jadi tinggal pasien datang ke laboratorium. Jadi kalau istilah mah jadi one stop service. Stop service. Ya, iya betul. Jadi pengambilan spesimen ada di sana, pemeriksaannya lengkap di gitu sana, ya. Lengkap. Iya. Tidak satu-satu gitu, bisa langsung gitu ya. Kita bisa langsung. One stop service. One stop service. Iya. Oke, berikutnya adalah bagian untuk pemeriksaan urinalisa. Urinalisa ini itu jadi untuk menentukan atau memeriksa sampel urin atau air kencing. Iya. Dimana dalam urin itu kita bisa mengetahui dari contohnya misalkan ada bakterinya atau tidak, gitu. Ada peradangan di dalam saluran kencingnya atau tidak, gitu. Ada jamurnya atau tidak, gitu. Misalkan ada protein di urinnya itu ada protein atau tidak, nah itu bisa kita tentukan. Prostat juga bisa prostat ya, itu ya. Tapi kalau untuk prostat nanti ada pemeriksaan lanjutan. Oh gitu ya. Gitu. Jadi ini untuk urin ini memeriksa urin yang keluar dari saluran kencing. Jadi kita bisa mengetahui kondisi saluran kencing tersebut. Gitu. Terus selanjutnya adalah pemeriksaan mikrobiologi. Nah, kebanyakan untuk pemeriksaan mikrobiologi ini mungkin masyarakat sudah sangat familiar dengan namanya TB paru ya. TB paru atau TB paru. Iya, TB paru atau penyakit paru-paru kalau kata masyarakat begitu ya. Jadi kita bisa menentukan apakah misalkan dengan gejala-gejala tertentu pasien tersebut mengidap penyakit TBC tuberkulosis atau misalkan gejala tersebut dari penyakit yang lain. Gitu. Jadi kita bisa penyakit yang lain itu maksudnya apa? Misalkan karena bronkitis. Gitu kan ya. Mungkin gejalanya hampir mirip-mirip gitu. Tapi dengan pemeriksaan laboratorium ini bisa kita tentukan penyebabnya apa. Gitu. Jadi diagnosis dan pengobatannya pun menjadi jelas. Iya. Terus juga kan ada yang mengkonsumsi seperti obat-obat terlarang juga bisa diketahui ya dari pemeriksaan ini. Ya bisa. Ya. Jadi untuk pemeriksaan obat-obat terlarang itu dari pemeriksaan urin biasanya. Gitu. Jadi kita di situ bisa mengetahui sekresi namanya. Jadi urin tersebut. Jadi obat apa saja yang dimakan itu akan keluar menjadi ke urin. Jadi kita di situ bisa deteksi. Iya. Termasuk jenis-jenisnya. Canggih juga. Ya, betul. Kemudian juga yang biasa itu yang apa ya? Yang hamil itu ya, apa hamil apa tidak gitu ya, positif betul. Atau tidak juga sama pakai alat itu. Karena tadi kan one stop service itu. Kalau untuk pemeriksaan kehamilan itu kebetulan memang itu kan sebetulnya pakai alat sederhana. Ya, tapi kita pilihkan namanya alat dan reagen yang bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Gitu. Tapi pakai alat ini juga bisa kan ya? Iya. Makanya saya nanyakan ke sana gitu ya. Karena dulu kan tinggal pakai apa gitu ya? Pakai celup aja bisa ada plus minusnya gitu ya, positif atau negatifnya kan gitu. Tapi dengan alat yang canggih ini, one stop service ini kan bisa keluar ya gitu ya. Oke, dilanjut. Jadi perlu dijelaskan dulu Pak bahwa one stop service itu artinya pasien hanya sekali datang, di situ bisa pelayanan bisa semuanya dilayani seperti itu. Jadi bukan metode gitu. Baik, untuk bagian lainnya adalah bagian hematologi dan koagulasi. Jadi
hematologi ini mungkin kalau namanya hematologi masyarakat merasa awam. Tapi kalau kita sebutkan ini memeriksa jumlah sel darah merah. Oh iya, ya, berapa jumlahnya normal. Padahal sama ya hematologi dengan itu. Jadi hematologi itu merupakan gabungan pemeriksaan. Tapi di dalamnya ada sel darah merah mungkin dengan eritrosit, terus sel darah putih leukositnya, atau mungkin trombositnya gitu. Nah, kadang masyarakat kita sekarang sudah edukasinya lumayan bagus ketika ada panas demam, oh periksain ini trombositnya katanya. Ya. Trombositnya berapa katanya? Ya, trombositnya turun naik katanya. Gitu. Ya. Seperti termasuk itu. Yang kena itu ya demam berdarah gitu demam ya. Berdarah, itu paling familiar di sana masyarakat ya mengetahuinya. Trombositnya berapa katanya? Iya. Dilanjut. Untuk selanjutnya adalah tes kimia dan imunoserologi. Kimia darah ini, kimia darah ini ada banyak pemeriksaannya. Ya, kimia darah ini contoh misalkan kita mau mengetahui untuk yang berhubungan dengan ginjal misalkan. Nah, itu kan kita periksanya urium kreatinin atau mungkin dengan hatinya gitu. Tapi di sini bukan dengan SGOT dan SGPT-nya misalkan. Terus ada juga untuk diabetes dengan gula darahnya. Nah, seperti itu. Jadi itu merupakan bagian dari bagian kimia namanya. Ya. Jadi kadar gulanya bisa diketahui juga ya, lebih singkat, cepat dan tepat ya. Iya, betul. Yang jelas ada di sini. Kemudian penyakit yang lainnya juga bisa ya, yang lainnya. Bisa. Nah, di sini juga ada imunoserologi, Pak. Imunoserologi ini menyangkut misalkan kita ada gejala-gejala lagi sekarang yang rame itu misalkan hepatitis. Hepatitis ini juga kita bisa periksakan di sini. Tentunya dengan alat yang bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Hepatitis A, hepatitis B, apa itu? Hepatitis A, hepatitis B itu nama-nama penyebar virusnya. Kita ada hepatitis B, hepatitis C, hepatitis A, seperti itu. Jadi itu bisa diketahui dengan alat ini. Ya? Alat bisa ada. Jadi intinya pelayanan di laboratorium patologi klinik SMC ini sudah bisa memeriksakan ya untuk penyakit-penyakit tersebut. Iya. Pantesan ya, kalau di luar negeri mungkin dari dulu alat-alat ini, makanya banyak yang lari ke luar negeri ya. Padahal sekarang ya jangan bercermin ke orang-orang yang dulu gitu, karena ya kecanggihan sudah datang ya, nampak di depan mata kita, yang dekat di rumah sakit yang ada di Singaparna, Rumah Sakit Umum SMC Kabupaten Tasikmalaya. Bahkan tadi alatnya ya mungkin ada satu di Priangan Timur ya. Kalau ini alatnya canggih ya, di Priangan Timur sudah. Kalau untuk lab patologi klinik ini memang rata-rata di semua rumah sakit sudah mengalami. Iya. Tapi untuk RSUD atau ukuran rumah sakit daerah, jadi kita mungkin kalau bisa dikatakan sudah selangkah lebih maju daripada yang lainnya. Gitu. Mudah-mudahan langkah-langkahnya lebih cepat lagi. Amin. Dilanjutkan. Yang selanjutnya yang terakhir ini Pak, Kang. Jadi untuk pelayanan biomolekuler. Nah, biomolekuler ini mungkin kemarin pas lagi pandemi ya populer ya, kita memeriksa COVID. Iya. Kena COVID enggak? Jangan-jangan pada kena ya. Iya. Jadi untuk biomolekuler ini yang kita periksa adalah DNA atau RNA virusnya. Gitu. Ada nggak virusnya? Bisa menyebabkan sakit atau tidak? Gitu. Terus tingkat infeksinya berapa persen? Nah, seperti itu gitu. Jadi di kita sudah tersedia. Termasuk sekarang pengembangan dari program pemerintah juga untuk deteksi dari penemuan penyakit TBC. Itu untuk pemeriksaan TBC juga sudah diwajibkan menggunakan lab biomolekuler ini gitu. Jadi langsung diperiksakan virusnya bakterinya ada atau tidak gitu. Jadi malah di situ sudah diketahui penyakit tersebut resisten terhadap obat apa saja gitu. Resisten di sini misalkan
virus ini sudah tidak bisa diobati dengan obat A gitu. Jadi harus menggunakan alternatif obat yang lain. Nah, seperti itu. Berarti ada penyakit yang sudah kebal oleh obat tertentu gitu. Kalau dengan alat ini bisa terdeteksi ya. Terdeteksi ya. Betul. Jadi penanganannya bisa jelas. Atau obat-obatan yang sudah masuk yang sebelumnya gitu mungkin terdeteksi ya. Dengan alat ini karena mengetahui dengan dengan obat ini nggak bisa gitu. Iya betul. Jadi seperti kan sekarang yang TBC itu ada yang memang resisten terhadap obat tertentu gitu. Jadi dengan adanya pemeriksaan ini nanti dipilihkan atau digunakan metode pengobatan untuk penyakit tersebut karena si bakterinya sudah mempan, sudah tidak mempan lagi. Iya. Aduh, Kang, ini waktunya ya. Boleh dipercepat. Itu saja sih. Sudah. Jadi untuk secara garis besarnya 5 bagian di laboratorium patologi klinik RSUD SMC ini ya, kita sudah lumayan bisa dibilang hampir lengkap gitu, Kang. Tapi yang satu lagi nih, bagaimana alur pelayanan dan waktu pelayanan di laboratorium tersebut ini? Untuk waktu dan alur pelayanan kita sama persis dengan radiologi. Jadi kita bisa disebut kalau kita 4 bagian. Yang pertama dari rawat jalan, dari rawat inap, terus dari IGD sama rujukan dari luar. Berarti sama ya, persis gitu. Sama persis. Iya. Kemudian ini mungkin masyarakat juga bertanya-tanya mengenai pembiayaannya. Ini BPJS itu mengcover nggak biaya semua pelayanan ini? Baik itu lab patologi atau patologi klinik apapun radiologi. Perlu diketahui bahwa sekarang bisa dikatakan hampir 100% ya. 100% itu BPJS. Nah, gitu ya. Gitu. Oke, jadi yang punya BPJS aman-aman saja, tenang gitu. Yang jelas jangan lupa untuk bayar preminya ya, jangan terlambat itu ya mungkin. Oke, waktunya sebentar nggak ada yang ditambahkan? Tidak ya, cukup ya. Tapi walaupun dicukupkan, ada mungkin closing statement baik dari dua-duanya atau salah satunya gitu ya. Hanya 1 menit tapi silakan. Sama Kang Gugun ya. Iya. Kepala ruangan radiologi. Iya, closing statementnya Kang Revan dan Kanca Purbasara semuanya. Informasi buat semuanya bahwa di instalasi radiologi RSUD SMC kami sudah mempunyai alat yang lumayan lengkap untuk sekelas di daerah, sekelas RSUD. Jadi jangan ragu kepada semua Kanca Purbasara dan masyarakat khususnya Kabupaten Tasikmalaya untuk bisa memanfaatkan pelayanan radiologi di RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya. Nah, segitu aja mungkin, Kang. Iya, cukup sekian ya. Baik, terima kasih bapak-bapak terhormat ini dan akang-akang ya, maunya dipanggil akang-akang. Dan tadinya saya mau membuka tuh ada pertanyaan dari Kanca, tapi karena waktunya ya sangat singkat, sementara materinya sebetulnya masih banyak yang perlu saya tanyakan ya. Semoga di lain kali kita bisa bersua kembali ya dengan melengkapi apa yang dipaparkan hari ini ya. Baik, terima kasih. Pertama untuk narasumber Pak Gun-Gun Gunawan SST MSI. Beliau adalah Kepala Ruangan Radiologi pada Rumah Sakit Umum Daerah SMC Kabupaten Tasikmalaya. Terima kasih ya, Pak Gun. Terima kasih sama-sama Kang Revan. Oke, dan berikutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Yosef Hadiansa SST MSI. Beliau adalah Kepala Ruangan Lab Patologi Klinik pada Rumah Sakit Umum Daerah SMC Kabupaten Tasikmalaya. Terima kasih juga Kang Revan. Iya. Baik, dan terima kasih juga buat Kanca yang telah menyimak acara ini. Acara yang sama Kanca bisa ikuti di radio kesayangan Anda ini setiap bulannya, setiap hari Rabu ketiga ya.
Baik, saya Revan Itapsian yang bertugas mengaturkan terima kasih. Selamat pagi menuju siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.